Guru hebat adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Guru yang selalu haus akan ilmu dan tidak pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Saya Ayu Fitriani Maturrohmah, guru Bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Fatah Tanjungan Nganjuk, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Dajjal 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia untuk hari ini? Bahagia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi 'uyunihim wa azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya kasiran nawali ya hasanah fi aliya qaiman bila zawali ya muqaddam bila misali falakal hamdu wal ni'matu wasyarfu ala kulli hal ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Nadia tidak masuk untuk hari ini? Tidak. Semua ya? Ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajarannya, disiapkan dulu, bajunya dirapikan, jilbabnya dirapikan, supaya lebih siap menerima pelajaran hari ini ya. Lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, siap ya. Siap. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu, di antara kalian ada yang suka membaca cerpen? Saya tahu. Ya, cerpen apa yang dibaca? Ya, Kisah seorang penjual koran kisah seorang penjual koran. Isinya apa? tentang seorang anak yang berjualan koran. Oh ya, tentang seorang anak yang berjualan koran. Ada lagi yang suka membaca cerpen? Saya, Bu. Ya, Julfani. Tentang pohon keramat, Bu. Pohon keramat. Pohon keramat isinya tentang apa? Tentang pohon misterius. Pohon misterius. Itu ya isinya. Baik, berarti ada yang suka membaca cerpen atau mungkin ada yang pernah membaca cerpen banyak, sedikit, tapi yang jelas sudah tahu ya pernah membaca cerpen ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 9A yang pertama adalah setelah membaca teks cerpen, peserta didik dapat mendeskripsikan unsur intrinsik teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik teks cerpen dengan tepat. Kalau yang pertama mendeskripsikan, yang kedua nanti kita menganalisis. Tujuan selanjutnya yang ketiga, yaitu setelah membaca teks cerpen dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan unsur-unsur teks cerita pendek yang dibaca disertai bukti pendukung dengan tepat. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran tujuannya nanti ada 3 yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang
Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya akan membagi dulu kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Langsung saja ya. Ini sudah berkelompok ya duduknya ya. Langsung saya bagi saja. Ini nanti kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan sini kelompok 3. Baik, paham ya? 1, 2, 3, diingat-ingat. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membagikan beberapa soal terlebih dahulu. Di sini nanti ada pertanyaan, namanya pertanyaan diagnostik. Nanti kalian jawab soal di sini sesuai dengan pengalaman kalian. Ya, jangan berdasarkan pengalaman temannya. Berarti kalian harus mengerjakan sendiri. Ini nanti untuk mengukur seberapa pemahaman kalian sebelum kita mempelajari materi, dan juga mengukur kesiapan kalian sebelum mempelajari materi. Saya bagikan dulu, hanya silakan dikerjakan dulu supaya kita tidak bosan. Sekarang kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, sambil berdiri. Nah, karena materi kita hari ini adalah tentang cerpen, berarti untuk hari ini saya akan mengadakan ice breaking juga tentang cerita. Kita akan melakukan cerita berantai. Nah, jadi nanti saya sampaikan cerita awalnya, kemudian lempar ke temannya satu, lanjutkan ceritanya, kemudian lanjutkan ceritanya lagi secepatnya. Jadi kalau kalian tidak konsentrasi, nanti kalian tidak akan bisa melanjutkan cerita yang disampaikan oleh temannya. Siap ya? Ini melatih juga berpikir cepat ya untuk melanjutkan cerita. Ya, baik, saya mulai ceritanya. Pada suatu hari siang yang panas, Rudi dan Tono pergi membeli es tebu. Lanjutkan. Lalu Rudi dan Tono membeli makanan. Di makanan, lanjutkan. Makannya di Setelah itu memakan di warung, lanjutkan. setelah makan di warung, Rudi dan Tono mau membayarnya. Lanjut. Bayar langsung pergi. Bayar langsung pergi. Lanjut, coba. Ke rumah mereka dimarahi oleh penjualnya. Dimarahi oleh penjualnya. Lalu Dimarahi penjualnya karena membuat rusuh. Lanjut. Lalu Rudi dan Tono meminta maaf kepada penjual tersebut. Terus. Setelah dia minta maaf, dia pulang ke rumah. Lanjut. Setelah dia pulang ke rumah, dia mandi. Lanjut. Setelah mandi dia melaksanakan sholat. Setelah dia melaksanakan sholat, dia makan lagi. Makan lagi, lanjutnya. Sekarang setelah ini saya akan membagikan cerpen. Nanti saya beri waktu kalian baca dulu cerpennya. Ya, dibaca dengan teliti ya. Silakan dibaca dulu cerpennya, dibaca dengan cermat, dibaca dengan teliti. Setelah kalian membaca cerpen tersebut, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Perempuan Perempuan
ditinggal buah hatinya dan suaminya. diusir. Ada kekerasan, ada KDRT. Nah, di situ ada tokoh perempuan, ada perempuan, ada laki-laki, kemudian ada anak. Pelaku di dalam cerita namanya kemudian kalian menemukan di situ ada pagi, siang, sore, malam mungkin? Ada. Namanya? Latar apa? Latar waktu. Ada nama tempat di situ? Ada. Kalau ada berarti termasuk tempat. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah sebagian dari unsur intrinsik cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita. Pengertiannya di sini cerpen itu cerita yang ditulis secara pendek tapi jelas dan ringkas. Biasanya memisahkan tentang apa? Cerita fiksi, tapi dikemasnya secara pendek dan jelas. Kemudian ada unsur intrinsik cerpen. Apa itu unsur intrinsik cerpen? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Jadi ketika kalian membaca cerpen, nanti kalian langsung bisa menemukan unsurnya. Yang pertama unsur intrinsik ada tema. Tema intinya adalah ide dasar dari sebuah cerita. Ya, bisa dibaca lihat ya. Tema merupakan ide dasar dari sebuah cerita. Itu unsur yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua ada tokoh dan perlokohan. Apa bedanya? Kalau tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita. Nah, kalau perlokohan menggambarkan apa? Menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Kemudian ada alur. Lebih ringkasnya supaya mudah diingat, alur itu adalah jalan cerita. Di dalam alur ada pengembangan peristiwa untuk alur. Jadi pengembangan atau rangkaian dari sebuah peristiwa. Kemudian ada latar. Latar tadi sudah disebutkan ada 3. Apa saja tadi latar? Waktu dan suasana untuk latar. Kemudian selanjutnya setelah latar, unsur intrinsik yang selanjutnya ada gaya bahasa. Kalau gaya bahasa ini merupakan cara pengarang dalam memberikan efek melalui penggunaan bahasa. Kemudian ada sudut pandang. Kalau sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam bercerita. Itu secara umum unsur intrinsik. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Ini tadi unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nanti saya jadikan LKPD. LKPD ini ada 2, saya jelaskan dulu. LKPD-nya ada 2. Yang pertama adalah LKPD kelompok. Kalau kelompok berarti dikerjakan secara bersama, berkelompok, berdiskusi. Kemudian ada LKPD individu. Kalau individu berarti harus dikerjakan secara sendiri atau mandiri. Nanti dari cerpen yang sudah dibagikan dan sudah kalian baca tadi, ditambah lagi sudah mendengarkan penjelasan tentang unsur intrinsik cerpen, silakan kalian cari, kalian temukan unsur-unsur intrinsik cerpen dari cerpen yang sudah dibaca tadi. Yang judulnya apa? Sandal jepit merah. Nanti dicari unsur intrinsiknya, ditambah dengan bukti pendukung. Ya, nanti ditulis bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya apa? Berupa kalimat yang mendukung kalau jawaban kalian itu benar. Paham ya? Ditulis kalimatnya, bukan paragrafnya. Paham ya? Jadi tidak usah terlalu banyak paragraf, cukup 1 kalimat yang menunjukkan atau membuktikan bahwa jawaban kalian itu benar.
Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut. Saya bagi dulu LKPD-nya. Sudah terima semua? Sudah ya. Saya beri waktu untuk berdiskusi. Silakan, saya beri waktu 15 menit. Silakan didiskusikan untuk menemukan unsur intrinsik cerpen berdasarkan bukti pendukung yang tepat. Silakan dimulai diskusi. Kalau sudah silakan persiapan untuk presentasi. Silakan dipilih satu orang dari anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya. Mungkin ada pertanyaan, saran, mungkin tambahan bisa. Sudah siap? Siap. Presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan mendengarkan, kemudian bisa menanggapi. Siapa yang ditunjuk? Silakan dibaca. Yang pertama dimulai dari tema menceritakan tentang wanita yang tidur sebatang kara. Bukti pendukung, misalnya suatu sudut gambar seorang perempuan tua berselonjor di atas sebuah bangunan. Yang kedua, aku dari penolakan perempuan tua, sabar, amat, egois, bukti mendukung, brengsek, istri macam apa kamu, ceroboh, tidak bisa menjaga anak. Ampun kan? Saya akui, memang saya ceroboh, tetapi ini semua sudah jadi takdir. Yang ketiga, alur, campuran, bukti pendukung, kadit merah mulai menghitam, setelah keriuhan dia khas. Aku dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi mungkin? Ya, silakan. Dari kelompok 3 yang bagian gaya bahasa ya. Di situ kan menggunakan kata majas. Majasnya majas apa? Ya, majasnya tadi belum disebutkan. Majas personifikasi. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ada dua LKPD. Yang pertama kelompok sudah dikerjakan. Sekarang yang individu silakan ditulis. Kalian tinggal menyimpulkan isi dari cerpen berjudul Sandal Jepit Merah. Silakan dituliskan isinya tentang apa. Itu saja. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan per kelompok. Cerpennya tidak usah dikumpulkan. Kesimpulan dari materi hari ini, kira-kira cerpen itu merupakan apa? Cerita Yang ditulis secara ringkas. Kemudian unsur intrinsik cerpen itu unsur yang bagaimana? Unsur yang
Kemudian unsur intrinsik ada apa saja? Yang pertama, tokoh dan ya itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? saya Bu, Ya, Fani. apakah tema dan judul itu sama? Apakah tema dan judul itu sama? Kira-kira sama atau tidak? Tidak. Oke ya, tema dan judul itu berbeda. Kalau tema itu adalah ide yang mendasari sebuah cerita, tapi kalau judul itu adalah kalimat yang menggambarkan isi dari cerita. Jadi kalau misalnya ada soal kalian disuruh menentukan tema, kebanyakan itu yang ditulis judulnya. Itu kira-kira benar atau salah? Salah. Kurang tepat kalau ditulis judulnya. Jadi berbeda ya. Bisa dipahami ya? Baik. Setelah ini kita lakukan refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Di sini saya membuat jurnal refleksi, lembar survei untuk refleksi. Silakan nanti kalian isi sesuai dengan perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini. Di sini ada gambar emoji dan pertanyaan. Nanti kalian menjawab pertanyaannya dengan melingkari gambar emoji. Kalau kalian merasa senang, silakan dilingkari emoji senangnya. Kalau kalian merasa kurang berkenan, ya silakan dilingkari emoji yang sedih. Paham ya? Saya berikan dulu ya. Setelah refleksi, sekarang kegiatan kita yang terakhir, kita evaluasi ya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Di sini ada 5 soal, jawaban singkat saja. Silakan kalian jawab untuk mengukur pemahaman kalian dari materi yang kita pelajari hari ini. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dilanjutkan belajar di rumah untuk persiapan materi pertemuan berikutnya. Paham ya? Dipersiapkan untuk materi berikutnya. Silakan dipelajari dulu. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf jika mungkin penyampaian materi hari ini dari Bu Ayu ada kesalahan, baik itu yang tidak disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin ada yang perkataan Bu Ayu yang kurang berkenan, Bu Ayu juga minta maaf. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.